Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata di Jogja. Tentunya persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih ngobrol santai di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata betul sekali di Yogyakarta begitu banyak potensi. Pok Darwis Desa Wisata ini menjadi keunikan yang memiliki keunggulan dan juga potensi masing-masing. Saya ingin kembali melanjutkan obrolan kita Pak Sigit. Ini tadi sudah disampaikan bahwa Pak Sigit juga menyampaikan unik ya Pak ya, kuncinya adalah keunikan, keistimewaan. Kalau kita lihat di Jogja ini kan banyak sekali ya Pak ya, desa-desa baik yang sudah desa wisata maupun mungkin belum desa wisata. Seperti apa sih Pak sejauh ini berjalannya wisata berbasis komunitas di Jogja, kemudian keunggulan, keunikan seperti apa saja Pak yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan dari Pok Darwis maupun potensi desa wisata ini Pak Sigit? Iya, terima kasih. Jadi format desa wisata memang berbasis pada aspek unik, otentik, dan spesifik. Iya. Jadi itulah yang menjadi frame kami. Oleh karena itu kami, Pok Darwis yang lebih berkegiatan terkait dalam ranah tingkat kesadaran masyarakatnya, SDM-nya. Oleh karena itu kami berusaha keras untuk mendorong tingkat kesadarannya di dalam melestarikan, melakukan kegiatan kreativitas di dalam seni budaya, karena kami memiliki basis potensi seni budaya, tetapi di dalam sebuah atraksi pariwisata, kami memang harus selalu melakukan suatu inovasi-inovasi, tetap berbasis budaya dan tradisi, interaksi sosial, tetapi kami dengan teman-teman itu membuat satu format gerakan supaya menjadi sebuah atraksi wisata, itu kekuatan utamanya. Oleh karena itu kami di samping sebagai pelestarian nilai budaya, kami tetap mengoptimalkan nantinya dari kegiatan kita wisata budaya itu memberikan nilai value bagi masyarakat dan pelakunya. Ini yang menjadi kekuatan kami untuk bisa sampai hari ini kami bertahan, desa wisata mampu bertahan dalam masa pandemi ini karena modal-modal kami adalah di masyarakat itu sendiri. Modal sosial sudah kami ada di sana yang ya terbesar Pak ya? Di masyarakat itu. Jadi tidak terlalu kesulitan atau tidak harus menanggung risiko kerugian ya. Oleh karena itu kami dalam hal ini mengupayakan bagaimana kita melakukan eksplorasi lebih dalam supaya semakin muncul nilai-nilai budaya dan tradisi yang bisa kita jadikan sebuah format atraksi pariwisata. Karena kami ada pengalaman kemarin tercipta suatu kecenderungan di mana banyak teman-teman desa wisata itu kemudian dalam mindset sing penting sing payu. Sehingga kemudian munculnya atraksi-atraksi yang ambil sama di tempat-tempat yang lain. Sehingga aspek uniknya tidak terpikirkan. Nah ini yang kami akan coba kembalikan melalui eksplorasi supaya setiap kampung desa wisata itu mengeksplor kembali potensi apa yang berbasis nilai budaya dan tradisi ini bisa dimunculkan menjadi sebuah atraksi wisata. Karena menurut kami itulah yang akan menjadikan pengalaman empiris bagi wisatawan ketika berkunjung. Ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, menyangkut how to feel-nya, rasanya. Itu ada kesan yang tertinggal ketika berkunjung ke desa wisata tersebut ya Pak ya, dengan keunikan yang dimiliki masing-masing. Artinya yang masih harus digali lagi adalah bagaimana masyarakat di desa tersebut bisa melihat potensi yang mereka miliki ya Pak ya, dengan tetap juga pastinya mengutamakan keamanan itu tadi. Baik, terima kasih Pak Sigit. Pak Singgih, kira-kira dari dinas sendiri bagaimana Pak melihat tren ini? Kalau kita lihat kan artinya juga Pok Darwis sudah mengupayakan berbagai cara untuk bisa meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dari dinas sendiri dukungan seperti apa Pak yang diberikan dan juga terus didorong untuk masyarakat tersebut? Saya kira luar biasa kalau kemudian kita bicara tentang dukungan supporting terhadap Pok Darwis itu sendiri maupun desa wisata. Ya Pak Sigit ya, kita gak kurang-kurang bersama Pak Nur juga bagaimana kemudian kita ada pelatihannya, pelatihan Pok Darwis, kemudian pemahaman Pok Darwis itu sendiri, desa wisata itu sendiri juga kita sentuh dengan berbagai macam aktivitas. Kalau kemudian dari dinas sendiri belum cukup, maka kita gandeng yang lain ada hotel yang kita gandeng untuk terjun ke desa wisata untuk membantu pentaheli gitu semuanya. Jadi
ada program One Hotel One Dewi. One Dewi itu bukan Dewi Arin, bukan ya, tapi desa wisata. Desa wisata. Ya. Jadi satu hotel dia akan membina satu desa wisata dan luar biasa. Itu bisa dari sisi hospitality-nya, dari sisi kemudian kalau pasti di desa wisata itu pasti ada homestay, bagaimana kemudian masuk di penataan kamarnya, bagaimana mengcleaning kamar, menyiapkan dan sebagainya, menghidangkan. Hotel kan punya semua itu. Betul. Nah, Standar-standarnya ya Pak ya. Belum lagi kita akhir-akhir ini juga melibatkan perguruan tinggi ya Pak Sigit ya. Satu perguruan tinggi, karena perguruan tinggi Jogja itu banyak, kita libatkan. Satu perguruan tinggi, satu desa wisata. Ini potensi yang luar biasa. Nah ini mau kita dorong juga bagaimana kemudian kalau dari kementerian ya pasti dia akan support terus. Tapi bagaimana kemudian komunitas-komunitas lain juga kita masukkan di situ untuk kemudian bisa masuk ke desa wisata. Karena desa wisata itu sekarang menjadi primadona. Kalau kemudian Pak Menteri kemarin beberapa kali bahwa yang akan nantinya harapan besar itu justru ada di desa wisata. Karena quality tourism ada di situ. Tidak hanya sekedar kemudian orang datang foto-foto, makan, pulang, tidak. Ya, ada experience terlebih yang dirasakan ya Pak ya. Kalau desa wisata ini menarik. Jadi pada saat kemudian kita bicara satu desa itu kalau rondo itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ya. Maka wisatawan itu juga diajak rondo. Iya, merasakan langsung ya Pak. Bagaimana kemudian rondo mungkin ngambilin jimpitan dan sebagainya. Memahami tadi Pak Sigit sampaikan live in. Tinggal di dalamnya ya Pak ya. Tinggal di dalam situ. Jadi betul-betul punya pengalaman menjadi seorang warga di situ. Itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Yang biasanya tinggal di satu komplek kemudian ada satpamnya, nggak pernah dia merasakan rondo. Iya. Atau mungkin selamatan atau kenduri. Pak. Ya. Itu luar biasa loh. Betul. Dan saya kira kalau kemudian tidak satu desa wisata kemudian tidak ada event yang kemudian harus mengharuskan kenduri, maka ciptakan aja nggak apa-apa. Iya. Ciptakan. Jadi ada produk by market, ada produk by memang budaya itu sendiri. Jadi ini cara tadi melestarikan budaya itu dengan cara seperti itu. Apalagi kembali ke tadi melihat keunikan tadi ya Pak ya. Artinya kalau masing-masing desa wisata punya keunikan, ini kita bisa bayangkan betapa wisatawan bisa merasakan experience yang berbeda. Yang berkunjung ke desa wisata. Nah itu harus berbeda. Kalau ada kemudian desa wisata satu dengan yang lain kok sama, maka ya tinggal humpimpah aja milih yang mana gitu. Tapi kalau berbeda-beda, wah saya belum merasakan yang ini, saya belum merasakan yang ini. Tapi mungkin kira-kira Pak Singgi, ada berapa desa wisata sih Pak di Yogyakarta tuh? Lebih dari 130. Oke, artinya ada lebih dari 130 keunikan yang dimiliki ya Pak ya? Ini harusnya 132-an keunikan masing-masing desa. Oke, ini kita bisa bayangkan bagaimana kalau masing-masing desa wisata punya keunikan dengan experience berbeda-beda, pasti akan sangat luar biasa ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Singgi. Pak Nur, kira-kira bagaimana Pak? Pasti juga ada regulasi yang mendukung adanya desa wisata ini, adanya Pok Darwis. Regulasinya seperti apa Pak? Dan kira-kira dari pemerintah sendiri bisa memberikan dukungan seperti apa sih Pak untuk pengembangan dari potensi desa wisata itu? Kalau kita bicara desa wisata dan Pok Darwis, Provinsi saya kira kemarin barusan mengeluarkan Pergub ya, Pergub nomor 40 tahun 2020 tentang Pok Darwis dan desa wisata. Itu di sana sudah diatur bagaimana proses pembentukan, proses sertifikasi, proses peningkatan, proses pembinaan dan sebagainya. Sudah diatur. Semuanya bagaimana peran pemerintah provinsi atau pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana peran kabupaten kota. Nah, ini juga yang belum peran desa, Pak Singgi. Nah, ini nanti kalau bisa peran desa itu seperti apa? Digadoki. Karena apa? Namanya desa wisata. Ya, kalau sekarang masuk, ini kemarin juga ada protes, Pak. Kan nomenklatur sekarang kan kelurahan. Iya. Kok ini ada Pergub yang sebenarnya sudah nomenklatur sudah kelurahan, kok ini masih pakai desa wisata. Ini ada masukan juga. Nah di sini mungkin nanti Pak Singgi mungkin perlu ada suatu regulasi baru lagi tentang bagaimana peran dari desa. Karena di desa ini, karena desanya sekarang juga duitnya banyak Mas Singgi. Iya betul. Ya, ada dana desa, ada sebagainya itu banyak di desa itu. Bagaimana peran desa itu untuk membina
desa wisata maupun Pokdawes. Karena Pokdawes sekarang itu kan SK-nya dari yang membentuk kan desa. Yang membentuk desa cuma nanti rekomendasinya dan mungkin penetapannya dengan gubernur ya, dengan aturan yang baru. Nah, ini dengan ada bagaimana melibatkan desa, mereka desa juga akan mulai andarbeni lah. Andarbeni. Karena gini Pak Sigi, tidak semua kepala desa atau Pak Lurah sekarang misalnya, Pak Lurah itu ngeh dengan kegiatan pariwisata. Nah, itu loh. Ngeh itu dalam artian ya ada yang lurah lu, ada yang memang betul-betul antusias. Terlibat dalamnya ya Pak. Ini kalau nanti ada aturan atau rambu-rambu yang harus dilakukan kelurahan, Pak Lurah itu terhadap desa wisata pada seperti apa, itu mungkin nanti bisa lebih dimaksimalkan perannya di desa. Karena apa? Mereka yang tahu betul tentang kondisi wilayahnya kan gitu. Iya, betul. Tahu tentang desa wisata, tentang Pokdar wisata. Karena yang bentuk kan, yang memfasilitasi pembentukan kan Pak Lurah. Iya. Di tingkat desa. Lah ini mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi bagaimana peran desa. Nah itu mungkin di regulasi yang Pergub itu belum ada ya Pak. Termasuk tentang pendanaan. Pendanaan Pokdarwis itu kan di Pergub juga tidak diatur. Ya. Boleh mungkin mandiri, mungkin ada bantuan dari pemerintah desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah dari pemerintah DIY. Karena apa? Desa itu Pak, biasanya Pak Lurah juga yang nggak ngeh tadi, kalau nggak ada suatu regulasi rambu yang boleh mendanai untuk kegiatan Pokdawes atau desa wisata itu ya nggak akan bakal dianggaran dari APBD gitu. Alasannya mana regulasinya? Saya harus letterlock ya. Iya. Makanya itu ini pengalaman saya sebagai pendamping desa. Saya pernah jadi pendamping desa, nggak ada regulasi yang membolehkan atau ya istilahnya dapat APBD dapat digunakan untuk pembiayaan Pokdawes dan pembinaan desa wisata misalnya. Dapat itu udah bisa untuk mendorong mendorong desa itu untuk bisa lebih intensif untuk memberikan perhatian kepada Pokdawes dan desa wisata. Karena apa lagi di Jogja itu saya bilang Pak, pariwisata adalah lokomotif perekonomian. Di desa ada kegiatan pariwisata banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, bisa diambil dari kegiatan itu untuk pengembangan perekonomian yang ada di desa. Sehingga perlu kita dorong untuk itu. Artinya dari pemerintah sifatnya mendukung ya Pak ya, terus memberikan stimulus, tapi juga kita harus masyarakat sendiri harus memiliki concern dalam hal ini, dalam artian konsepnya dari masyarakat, idenya dari masyarakat itu sendiri, dari Pokdar itu sendiri. Kalau kita lihat kan kalau nama Pokdar itu kan partisipatif Pak. Partisipatif dari masyarakat. Tapi kan pemerintah tidak bisa lepas, harus mendorong, membina, mendorong ya Pak. Mendorong itu kalau pemerintah yang membuat regulasi administratifnya seperti apa. Itulah tugas-tugas dari tingkat daerah sampai tingkat kelurahan. Iya, baik. Berarti kembali lagi yang menjadi tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kesadaran pada masyarakat itu ya Pak ya, untuk mungkin punya rasa memiliki dan juga ingin bersama-sama mengembangkan dari desa wisata tersebut. Kita lanjutkan lagi nanti setelah ini Bapak, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Anjang Sana.